Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan pastinya teman-teman sudah bersiap untuk berakhir pekan. Ketemu lagi di TGIF with Manda, Tough, Great, Inspire, and Fun. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget. Ada 2 orang ya. Sekarang saya akan coba undang. Ini berdua istimewa banget tamunya. Tuh, sudah ketebak kan? Baju biru tumben ya. Dan yang muncul adalah Mama Ivo. Assalamualaikum semuanya. Ini kita masih menunggu satu lagi. Mantan pacarnya dari Mama Ivon ini. Sudah excited Mas Ikhwan? Silahkan tinggal diklik saja, Jupin. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada halangan. Waalaikumsalam Mbak Ari. Halo Mama Ivon. Waalaikumsalam Mbak Ari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Setelah melewati pandemi COVID kemarin ya, keluarga biru ya? Ya, bener banget. Drama 1 bulan yang lalu, luar biasa. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ya. Mas Ikhwan, ada kendala? Sebentar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sekarang akhirnya Mama Ikhwan keluar dari dapurnya, Mas Ikhwan muncul. Halo, assalamualaikum, Papa Biru. Halo, assalamualaikum, Manda. Waalaikumsalam. Ini kok feedback? HP-nya ada yang kerasan apa ya? Kenapa? Ada feedback. Suaranya jadi kayak kedobel-dobel gitu. Atau, nah udah bisa. Volumenya dikecilin. Oh, udah. Oke. Gimana kabarnya Mas Ikhwan? Alhamdulillah baik. Tapi ini suara jadi kecil ya? Mungkin punya Mama Ivon biar nggak feedback gitu. Udah? Nah, sudah. Nah, seperti ini aja. Nah, malam hari ini di Tough, Great, Inspire, Fun, kehadiran 2 tamu istimewa. Sudah bisa ditebak, bajunya biru-biru. Hostnya pakai biru. Sama saat di Semarang, waktu itu pakai biru-biru. Iya. Betul. Saya sebagai host, jadi tamu kita ini ada Mas Iman dan ada Mama Ivo. Keduanya adalah seorang konten yang memiliki blog Keluarga Biru. Mama Ivo punya blog yang juga tentang kecantikan, tentang lifestyle, ada di Semangat Cantik dan ada di Aura Biru. Mas Iwan ini dan Ivon bersama kedua putra dan putrinya itu membangun sebuah channel, YouTube channel, yaitu Keluarga Biru. Subscribernya sudah 15.000. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kita nih, dari sekian prestasinya ada lomba My Agia, Green Metropa, ada blog kontes Wonderful Jaya, ada lomba vlog komentar, ada lomba TikTok dan menjadi tentang serta sebagai seorang dan juga Mama Ivon sebagai seorang koordinator serta beauty enthusiast. Saya jadi pengen nih mengulik sebetulnya
kenapa memilih warna biru sebagai branding keluarga? Oke, sekarang biar Bapak Iwan dulu yang jawab. Bapak Iwan dulu. Oke. Kalau kebetulan saya dari sebelum nikah itu emang suka warna biru. Jadi emang dari ibu saya itu beliau almarhumah ibu itu emang suka warna biru. Jadi misalnya dulu kan saya misalnya pergi tugas kantor gitu kan, saya belikan oleh-oleh ibu ya. Ibu itu mesti mintanya kain atau batiknya warna biru. Jadi mungkin dari situ akhirnya menurun ke saya. Jadi secara nggak sadar saya pun juga suka warna biru. Terus saya lihat sendiri juga kalau pakai baju warna lain tuh kayak kurang pantas gitu ya. Kalau pakai warna biru langsung lebih percaya diri gitu. Oke, tak kirain kalau nggak pakai warna biru, warnanya nggak biru. Ya benar itu. Nah, sekarang kalau Bapak apa kepaksa pakai warna biru gitu? Ya, jadi ada ceritanya nih sebelum kenal Mas Iwan itu. Waktu SMA, aku kan untuk jenis warna itu belum punya spesifikasi gitu, jadi suka warna apa aja masih. Tapi sejak aku tahu kalau idola SMA aku itu adalah Ceylon Seven. Sejak aku tahu Duta itu warna favoritnya biru, dan dari situ aku suka warna biru. Dan warna biru itu terlihat cerah, bagus gitu loh, damai juga dilihatnya di versi aku. Nah, kebetulan banget pas kenal sama Mas Iwan, nggak tahunya tuh ternyata dia juga penggemar warna biru. Ya udah deh, kenapa nggak gitu loh, kita gabungin aja warna favorit kita jadi branding kita gitu. Jadi kita kan punya kesamaan ya, sebagai suami istri udah punya modal kuat nih, kita punya warna favorit yang sama, yaitu warna biru gitu ceritanya. Ini belum pernah aku ceritain juga ya kenapa aku suka warna biru, karena aku suka warna biru itu terinspirasi dari Duta Ceylon Seven ya, warna favoritnya biru, dan kebetulan juga dia kayaknya zodiaknya tuh sama kayak aku, Taurus juga. Gitu. Nah, jadi tak kirain karena Mas Iwan suka biru, Mama Ivan harus suka biru. Ternyata kalian tuh berjodoh karena sama-sama suka. Enggak, itu bisa dibuktiin kok. Di rumahku tuh sebelum kenal Mas Iwan, aku punya foto-foto baju warna biru. Cuma sayang ya, aku tayangin. Ada pertanyaan, Mama itu pernah pakai lipstik warna biru? Belum pernah, karena aku belum punya produknya. Belum pernah. Jadi siapa tahu aku belum punya produknya. Sebagai beauty nanti kita warna biru juga. Ya boleh nih dicoba. Soalnya sebenarnya aku pernah Eyeshadow aja punya, cuma untuk mengeluarkan warna biru yang intens itu juga effortnya besar sih untuk eyeshadow warna biru gitu. Untuk warna biru gimana Mas seperti saya pakai ini. Enggak, aku dulu sebenarnya pengen usul ke Mama Ivon supaya dia bikin video make up serba biru di channel Keluarga Biru, tapi dia belum berani, belum pede gitu loh. Jadi pengen dia bikin konten video. Mas, masalahnya kalau warna biru itu dipakai sebagai blush juga kayak orang habis ditonjokin, Mas. Tapi dikiranya enggak di blush on sih, cuma mungkin dikiranya tapi ada kok, aku pernah lihat ada beauty content creator itu dia bikin create warna make up look warna biru itu, eyeshadow-nya juga bisa warna biru, dia pakai gradasi warna birunya yang lebih muda gitu. Jadi mantap. Dari awal dia pakai warna biru ya. Cuma aku belum pede aja sih, dan enggak pernah lipstick warna biru. Nah, sekarang aku ingin menyampaikan bahwa salut banget Mama itu bagian belakang. Bagaimana susahnya mengatur rumah, apalagi Mama Ivon kan senang home decor ya. Itu semua brandingnya warna biru, padahal kan biasanya sukanya warna pink. Kalau lihat tadi jaringanku agak
Aman Tadi Mas, apa aman. putus? Masih kedengeran. Tadi pertanyaannya apa? Soal tadi aku apa? Pertanyaannya, bagaimana Mama Ipon mengatur dekorasi rumah bisa masuk dengan warna biru? Terus Mas Oh, Iwan, bisa apakah gitu. selalu ditanyain, ah, ya hubungin ya cebicinnya biru? Atau Mas Iwan manut aja sama Mama Ipon? Kalau untuk dekorasi, karena memang kita sudah sepakat suka warna biru ya. Jadi pas awal kita renovasi itu memang untuk kedepannya warna dominan kita ada putih sama biru. Tadinya tuh biru semuanya. Terus kesininya makin kesini akhirnya kita rombak jadi kombinasi antara warna biru sama putih gitu. Cuma pas pertama aku pasang wall decor itu dapat waktu awal-awal suka sebicik itu aku pakai wall decor bunga, tapi bunganya tetap harus ada warna birunya. Jadi yang di ruang tamuku itu warna bunga buat wallpapernya itu perpaduan pink sama biru gitu. Jadi kalau untuk dekor rumah sebenarnya nggak terlalu susah kita untuk kerjasamanya. Mas Iwan tuh lebih banyak bukan ngalah ya, tapi sepakat gitu loh. Jadi dia juga bantu ngatur. Enaknya tuh bagusnya yang gimana. Terus, biasanya lebih ke dia bantuin birunya tuh yang cocok yang seperti apa gitu. Jadi biar satu sama lain itu bisa match gitu birunya. Jadi nggak sama Mas Iwan itu ini ya memberikan modal. Ini habiskan gitu. Iya. Silakan ditanya langsung. Jadi gimana Mas Iwan? Budgetnya untuk semuanya biru itu apakah Mas Iwan yang tinggal dia bagian tukang bayar? Ya kalau sebenarnya sih saya juga suka. Mama Ivan tuh emang pintar dekorasi rumah ya. Kalau saya tuh emang aku dari remaja tuh emang nggak pernah cawe-cawe di rumah sih. Jadi ketika punya istri yang pintar dekor rumah, menghias rumah itu ya saya ya seneng banget gitu ya. Cuma kadang kalau ini saya kontrolnya mungkin dari budget ya mungkin kadang beli barang yang mungkin menurut saya kok mahal sih kok gitu. Barang kayak gitu aja kok mahal banget, nggak bisa. Belum tahu ya itu perintilan yang menurut saya tuh sebenarnya nggak penting, tapi buat dia penting gitu loh. Ternyata pas dicek harganya kok segitu ya. Dia jadi komprominya di situ aja sih. Siap. Satu yang aku catat tadi untuk kekompakan warna sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi warna biru itu menjadi warna pemerintah untuk kalian. Kemudian mengatur rumahnya kata yang disebut yaitu kompromi. Siap. Sekarang nih kita mau kulik anak-anak. Anak-anak itu apakah ketika dipakai baju biru dan lihat semua rumahnya biru itu pernah ada komplain nggak? Awalnya iya. Kenapa selalu biru? Terus saya jelasin karena memang mama sama papa suka warna biru. Jadi begitu mereka beranjak dewasa, mereka udah nggak kaget, udah nggak protes. Kadang malah justru pas kita belanja, Pak cari warna biru ya ma. Kan mama sama papa suka warna biru. Jadi mereka akhirnya seiring waktu tuh mereka tahu kalau kami sukanya tuh warna biru. Iya. Mau ditambahkan Mas Ikhwan? Enggak, jadi emang anak-anak itu awalnya memang kecil kita makein warna biru ya, tapi kemudian setelah mereka agak besar, kami membebaskan mereka untuk milih baju. Tapi kebanyakan mereka juga saat milih baju itu mereka memilih warna biru juga, gitu. Terutama Aira sih. Jadi dia sukanya juga warna biru. Ini masih menggema ya suaranya? Iya, masih menggema. Mungkin ada yang pakai speaker. Ada yang pakai komputer, pakai loudspeaker? Enggak. Padahal nggak ada ya? Iya, maaf ya, ini berarti mungkin menggema gitu kan. Jadi kita kayak di dalam gua. Jadi kita
live Apa di aku dalam live gua. dulu gitu ya? Apa aku live Coba, dulu? coba Mas Iwan live dulu, nanti masuk lagi tak undang. Oh iya iya. Siap, siap. Nah, sekarang lanjut deh Mama Ivon. Oke. Tapi iya ini kok masih menggema ya walaupun kita berdua ya? Padahal aku nggak pakai ini loh. Apa terlalu deket ya? Terlalu dekat mungkin? Coba, aku udah agak jauh. Masa aku berdua Maksudnya gini? terlalu dekat antara Mas Iwan dan udah kalian bareng aja mungkin ya? Bareng aja. Jadi Bareng nanti aja, kalau Kak. berantem Ya. kalau berantem bisa cubit-cubitannya deket. Nah, Jangan aku ambil kursi. Bentar, ini tolong. nah asik-asik. Sepertinya di host yang menggema. Caranya gimana ya? Oke. Nah, jadi sekarang saya dikeroyok oleh keluarga biru judulnya. Panggil Panda. Terima kasih banyak sudah hadir berdua gitu kan. Sekarang kita bahas tentang branding blog dan YouTube keluarga biru. Mulai dari kapan? Kayaknya kalau blog aku serahin ke Papa Iwan deh. Oke, bentarnya aku geser ya. Ini bro ini. Halo. Kelihatan. Nggak tahu ngomong ya. Bentar. Jadi kalau untuk blog Warga Biru dulu itu sebenarnya kan saya dulu pernah ngeblog di Multiply, tapi gara-gara diusir sempat patah hati ya. Jadi nggak mau nulis. Terus aku lihat teman-teman dari ex Multiply itu yang udah sukses jadi blogger profesional. Yang menginspirasi saya itu Mbak Arin, ada ya orangnya di situ ya, Mbak Katarina. Iya, ada Mbak Arin, ada Mbak Din. Iya, dari Mbak Arin. Jadi aku sharing sama Mbak Arin. Terus aku kan belum punya ide nama blog apa yang bagus itu kan. Lah Mbak Arin kan tahu kalau saya sama Ivan itu emang suka biru. Nah, nama keluarga biru itu dari Mbak Arin sebenarnya. Jadi beliau yang ngusulin, ya udah pakai nama keluarga biru aja kan kalian suka sama-sama suka warna biru gitu. Ya benar. Aku juga terima kasih sama Mbak Rin nih. Aku punya fanpage keliling Jogja juga inspirasinya dari Mbak Rin. Halo. Ini pasukan keluarga birunya. Terima kasih banyak Aiman. Sudah datang. Nah, teman-teman, di keluarga biru kita tanya anak-anaknya ya, mungkin ada. Aiman sama Aira, seneng nggak kalau di video sama papa sama mama untuk konten YouTube? Jawab Kak, seneng apa enggak? Senang. Senang. Kalau di konten YouTube, Aira sama Alma habis di video dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak kalau habis video? Kalau di video dapat hadiah apa? Dapat. Enggak sih, sebenarnya kebalikannya. Jadi misalnya mereka beli mainan. Nah, itu mereka mau buka harus jangan dulu di unboxing dulu ya, di video dulu baru nanti bisa buat mainan. Iya dulu baru di video. Jadi modelnya rewardnya itu harus di unboxing kan ya? Iya. Ya. Dulu awalnya mereka juga nggak sabar gitu. Loh, aku pengen main gitu, pengen main ya Kak ya. Tapi ya itu mereka harus apa? Bikin video dulu. Nah, saya pernah ya. Jadi kita pernah bareng ke Semarang. Ada Mbak Rin, ada Mbak Ide, ada Mbak Dew, ada Mbak Uni, ada Tari waktu itu juga. Itu bersama keluarga biru. Dia tahu banget rempongnya bawa anak waktu itu masih Aiman aja ya. Iya betul. Seiring waktu sekarang perginya udah naik mobil sendiri nih Mas Tuan. Ditunggu sampai ke Jogja ya. Iya. Ya insya Allah ya. Nanti kalau corona udah cabut, Bubar. ya, insya Allah traveling ke sana. Nah, waktu itu masih aja.
saya tuh penasaran gitu. Sekarang berdua aja makin kompleks gitu kan. Bagaimana mengkondisikan anak-anak supaya kolaboratif saat kalian bikin konten outdoor. Kalau indoor mungkin udah kayak di rumah sendiri ya. Iya. Tapi kalau outdoor itu kan nggak terprediksi semuanya. Boleh berbagi ya? Biasanya kalau untuk outdoor pas kita traveling gitu, jadi menyesuaikan aja sih. Biasanya anak-anak kemana gitu kita bisa tetap shot. Jadi kita bisa shot tempatnya sama juga sekalian sama aktivitas anak-anak gitu. Terus biasanya yang paling agak susah itu Aiman. Dia kan aktif anaknya, jadi suka bergerak ke sana ke sini. Jadi sementara papanya dia masih fokus ke satu tempat yang mau di shot, dianya udah ribut lari ke sana ke sini kayak gitu. Kalau adiknya sih masih bisa dikondisikan gitu. Kalau ditanya capek nggak Mama Ivon? Awalnya sih capek, emang kadang sempet, udah lama nggak videonya nggak maksimal hasilnya kayak gitu. Terus tapi seiring waktu ya sudah, kita nikmati aja ya, namanya juga traveling sama keluarga ya, jadi memang utamanya itu adalah anak-anak happy, jadi bikin videonya kita menyesuaikan sama kondisi anak-anak juga gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri gitu loh, videonya harus yang kece, yang oke, tapi kita mengorbankan kebahagiaan anak-anak itu, kita nggak pengen kayak gitu. Jadi sebenarnya bikin video itu adalah bonus dari kita jalan-jalan, bonding time gitu loh. Sekalian aja dan juga dokumentasikan, karena perjalanan dokumentasi perjalanan sama anak-anak itu berharga banget gitu loh. Jadi nanti ketika dia dewasa, bahkan yang waktu dia masih kecil, sekarang dia lihat videonya dia waktu kecil tuh, dia anak-anak tuh suka banget gitu. Jadi kayak bercerita ulang, aku dulu kecil kesini ya Ma, gitu ya Pak gitu. Jadi sampai sekarang pun ya kita nikmati aja gitu, rempongnya susahnya ngonten sama anak-anak. Tapi sekarang sih udah banyak lebih kita awalnya misalnya kita mau ke jalan ke sini, nanti papa sama mama mau bikin video, jadi Mas Ain bisa bantuin ya gitu. Bantunya dalam banyak hal ya, mungkin mengkondisikan dirinya dia, atau juga dia jadi talentnya kayak gitu. Ternyata ada objek wisata yang kita kunjungi kan emang buat anak ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa objek wisata ini nyaman buat anak ya, Aiman sama Aira yang kita shoot gitu kan, tunjukin ke penonton kalau ini aman bagi anak. Terus wahana apa saja sih yang bisa dipakai oleh anak-anak. Jadi kita pakai ya anak-anak yang jadi talentnya. Karena kalau kita pakai talent anak orang lain kan juga nggak mungkin ya, harus izin dulu. Kalau keluarga biru, kalau talentnya orang lain nanti lucu dong. Apa Mama Ivon main ayunan gitu kan lucu nanti. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih. Kita sapa teman-teman dulu ya. Ada Ko Dedi, ada Mbak Desi, Mbak Dian, ada teman-teman Mas Eko, ada Mbak Deka, ada Mbak Rin, ada Rian, ada Panda, ada Mas Nino. Ini banyak banget. Ada Mbak Arda, ya ada April, halo, ada Mbak Turun. Pokoknya terima kasih sudah hadir bersama. April juga udah tahu gimana rempongnya waktu kita traveling di Jakarta. Enggak, gitu ya ya. Sama rempong dan dramanya. Nah, tuh. Di balik kerempongan itu menghasilkan pundi-pundi yang bisa dipakai untuk jalan-jalan, ya kan? Alhamdulillah, Insya Allah. Nah, jadi itu bagian dari motivasi untuk membuat video. Sekarang dengan subscriber sudah 15.000, menuju ke sekian yang lebih banyak lagi. Apakah nggak dibully ketika kontennya itu? Pertanyaan dari Ko Dedi. Sering sih. Mas Iwan ini yang sering nemukan komennya gitu. Karena ada yang paling kita ingat itu waktu kita bikin pembuka, katanya kalau ngomong kayak rebutan. Enggak, itu ada video beberapa kali sih ya. Ada video kami yang penontonnya sampai puluhan ribu. Itu video kami lagi belanja di sebuah supermarket ya. Ya, itu jadi emang ada yang komen sih, ini kalau ngomong kayak rebutan gitu sih gitu. Jadi kami mungkin
manajemen public speakingnya ya yang kurang bagus Iya. jadi ya. Kan kalau Mama Ivan kan kalau udah ngomong dia gitu kan. Dan jadi aku baru ngomong 5 dia udah langsung ngomong 10 gitu. Besok bawa kentongan. Besok bawa kentongan. Jadi dia bawa kayak gitu kan. Jadi sekarang kalau mau tag untuk pembuka, biasanya kita gantian. Nanti aku kasih kode sih. Aku ngomong dulu. Jadi kalau aku udah ngomong bagian ini, baru gantian dia yang ngomong. Jadi enak lah. Udah ada mulai ada pembagiannya sendiri gitu. Nah, jadi makin profesional. Iya. Jadi buat teman-teman yang barusan menyimak, ini aku simpulkan tadi pembahasan kita yang kurang lebih udah 30 menit bahwa keluarga biru membangun channel dari hobi karena warna favoritnya sama yaitu biru. Saat membangun channel, mereka berdua itu membangun kompromi. Makanya dengan membawa anak pun mereka bisa memfokuskan konten-konten yang sekiranya bisa menghibur dan juga bermanfaat. Nah, dengan pencapaian keluarga biru yang sampai saat ini, banyak yang bertanya-tanya. Jadi konten kreator itu enak ya, kerjaan cuma gitu-gitu doang, kemudian duit. Padahal mereka nggak tahu bahwa bisnisnya kita ya artisnya, kita ya editornya, kita ya publishernya, kita ya yang nge-share di semua sosial media, artinya itu di belakangnya ada banyak usaha yang menyertai. Apa nih tipsnya yang mau dibagikan kepada teman-teman malam hari ini yang baru membangun sebuah konten atau channel baik itu blog maupun YouTube? Pak Ivan? Oh iya. Kalau untuk pemula sih ini saya berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau sebisa mungkin dari awal memang udah memilih niche-nya, niche-nya apa gitu ya. Iya, jadi biar dari pihak YouTube pun bisa mengidentifikasi channel kita, dia ini channel apa gitu kan. Nanti dia dari YouTube pun akan merekomendasikan ke penonton yang tepat. Kalau kita channelnya terlalu campur, nanti dari YouTube pun dia akan bingung, ini mau channelnya mau disebar ke penonton yang suka apa gitu loh, kalau dia terlalu random gitu. Terus dari penonton pun juga tiap niche kan pasti punya penonton tersendiri ya. Kalau kita konsisten di tema traveling, jadi kita udah punya penonton tetap dari traveling gitu. Kami sendiri mengakui kalau kami juga kurang konsisten ya. Iya, kurang konsisten. Iya, jadi kita kadang berubah sih. Kayak dulu kita pure traveling ya. Ternyata traveling saingannya tuh banyak. Iya, banyak banget. Berat banget sih. Terus kita coba beralih ke tema lain, kuliner. Iya. Terus sama belanja. Iya, kalau untuk belanja belanja itu kan nggak sengaja sebenarnya. Kita pernah iseng videoin pas Mama Ivan belanja, terus kita videoin, kok nyata nyantol, jadi nyantol keywordnya belanja bulanan. Nah, kita kan emang semua kan pasti pernah belanja bulanan ya, jadi daripada agenda belanja bulanan cuman gitu doang kan nggak ada salahnya kita bikin konten gitu kan. Jadi kita belanja sambil bikin konten. Gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya ini ada yang tanya. Tadi Mbak Arni tuh nanya, baper nggak kalau habis dapat komen yang negatif? Jangan-jangan terus di-blok gitu kan? Enggak ya? Enggak. Iya, soalnya punya pengalaman pas pertama kali bikin konten, ini di channel saya sendiri ya, itu di channel beauty itu ada temen yang sempat ngomentari video pertama saya di YouTube itu. Dari situ saya belajar gitu loh. Dia sempat komen sih kalau bikin video kalau bisa kepalanya nggak usah goyang-goyang gitu loh gitu kan. Nggak baper sih aku. Soalnya memang pas aku lihat video ulang juga sekarang juga ngapain juga aku gini-gini kayak gitu. Karena memang baru pertama bikin jadi ya masih gagap depan kamera kan gitu. Jadi belum bisa stabil tenang gitu kan pas menyampaikan materinya gitu.
Nah dari situ saya nggak bisa ini sih, nggak baper, justru oh itu masukan gitu loh. Kalau komen-komen yang agak jelas kayak gitu sih nggak perlu baper gitu loh. Ya itu emang karena resikonya resiko. di YouTube gitu. Di blog nggak? Saya sendiri Blog nggak komennya? Di blog nggak komennya? dibiarin aja. Kalau saya malah saya tanggepin terus Dipin. saya pin up. Jadi itu salah satu trik agar view kita makin meningkat. Jadi komen-komen yang gitu itu malah aku pin up ya. Jadi aku pin dia jadi komen teratas. Nah, jadi buat teman-teman jangan komen negatif ya. Nanti kita pin up, kitanya makin keren nih, kitanya makin bagus nih. Jadi tolong jadi orang yang positif ya. Jadi karena semakin negatif semakin memberikan kita banyak view nanti gitu. Jadi nah, ini ada Mbak Dian. Mbak Dian tanya dong, pernah nggak sih anak-anak ngambek nggak mau pakai warna biru, padahal outfitnya buat konten hari itu harus warna biru? Pernah ya. Pernah, Aiman. Oh, iya. Aiman pernah sih itu. Jadi solusinya kita kasih pengertian pelan-pelan. Jadi mama tuh butuh konten, Mas Em pakai baju biru gitu biar warnanya tuh kombinasinya kita enak dipandang gitu. Jadi dari situ mereka kayaknya paham, lama-lama ngerti. Oke, next time gitu ya udah ini nggak perlu, mereka nggak ngambek sih. Cuman kadang mereka milih bajunya sendiri, warna birunya yang mana gitu. Jadi diserahkan ke anaknya pakai baju biru yang mana gitu. Mereka pilih sendiri karena memang bajunya juga rata-rata biru. Jadi yang penting mereka pakai baju warna biru udah nggak ini lagi, kita nggak banyak ngambek lagi ya juga. Jadi ini ada aja cuma kasih pengertian. ide bagus nih, benar-benar aku juga mau bikin konten yang kepalanya goyang-goyang kan nanti aku komen gitu kan. Itu view-nya sekarang udah 10.000 loh. Aku juga ingat ada YouTubeku nggak penting banget tuh, cuman tangan panda potong daging, aku tulis cara mengiris stik daging. Itu di komplain negatif banyak banget, di kasih jempol ke bawah banyak banget. 55K. Jadi aku gitu kan, semakin dulu kontenku semakin view-nya banyak gitu kan. Iya. Video anak-anak itu juga yang waktu itu loh booming imo. Alah video aja, imo mahal dan sebagainya gitu komennya. Enggak sih, ada aja yang komen ini pakai imo bajakan ya, bukan imo asli. Dijawab apa Mas? Dijawab apa? Ada yang komen, ini imonya bukan imo asli, ini imo bajakan ini. Gitu. Iya. Gimana? Dijawab apa ketika dibilang imonya ini enggak asli? Apa? Ya emang iya sih, itu emang bukan imo asli. Justru itu loh. Kita mampunya masih beli imo KW, nggak apa-apa, yang penting kan anak-anak suka. Tapi view-nya bagus. Iya, bahkan karena videonya itu bagus, itu kita sampai di email sama PR-nya imo yang asli gitu. Mereka kirim email ke kami gitu ya, mereka tolong videonya yang tentang imo ini di tag down ya, soalnya itu membuat penonton bingung. Jadi mereka yang pengen cari imo itu kejebak ngira itu imo yang asli gitu. Terus kalau boleh tahu, apakah imo yang asli kemudian ngirim? Silahkan bikin video dari jam kita yang asli gitu nggak? Enggak. Kirain mereka mau nawarin gitu, ternyata enggak, cuma malah nyuruh take down. Wah, berarti belum rezekinya, nggak apa-apa, insya Allah habis ini. Ya udah, rezekinya kita dari view aja. Tapi sedikit berbeda sih. Nah, kemudian ini sekarang aku mau agak ngulik tentang masa pandemik ya. Masa pandemik yang biasanya Mama Ipon dan Papa Ikhwan itu bepergian, bebas, bikin konten di luar. Ini pandemi kan pastinya terbatas ya.
sekarang bikin kontennya berpengaruh nggak? Ya. Kalau itu ya lumayan berpengaruh, tapi sekarang sih kita sih sesuaikan sama kondisi aja ya. Jadi kayak kemarin sih karena kita pandemi nggak kemana-mana, ya udah akhirnya karena Nes soal tanaman itu juga lumayan mendongkrak view-nya di Keluarga Biru, jadi saya sempat bikin repoting tanaman di rumah. Dan itu tentang ganti warna pot aja gitu. Jadi bikin konten memperbaiki taman sekaligus repoting tanaman. Nah, aku ganti potnya itu yang kalau dulu warnanya itu macam-macam gitu. Kalau sekarang warnanya aku seragamkan warna putih sama biru gitu. Sama kita juga explore apa yang ada di rumah ya. Jadi misalnya kayak kami pernah bikin video what is my apa yang ada dalam kulkas kami. Jadi isinya kulkas kami itu apa aja setiap habis belanja. Jadi kan kita nggak perlu keluar rumah kan ya. Jadi kita isi kulkas apa. Lalu juga pernah bikin video apa lagi ya. Kalau Pak Iwan bikin ini resep buat vertigo karena itu juga paling banyak dicari di Keluarga Biru. Ya, herbal aja sih. Iya, jadi emang dari pengalaman saya sakit vertigo. Gimana? Yang pakai Dokter Zaidul Akbar? Iya. Oh enggak. Ada lagi sebelumnya. Sebenarnya saya itu bukan video. Malah saya ngobatin vertigo pakai antimo, obat anti mabuk gitu loh. Iya. Jadi bukan karena di endorse antimo sih, tapi karena pengalaman nggak sengaja. Terus coba di share sama dia. Awalnya aku share di TikTok. Di TikTok tuh ternyata banyak yang suka, gitu. Ya banyak yang nge-like, banyak yang nge-share kan. Terus juga ternyata udah banyak yang membuktikan sendiri kalau minum antimo itu bisa ngobatin vertigo. Sebenarnya vertigo itu kan obatnya tidur ya. Nah kita kalau efek dari antimo itu kan emang bikin kita ngantuk tidur. Nah dari situ dia jadi terus sembuh mungkin ya. Iya. Nah ini Mbak Maya komen, hahaha sama, aku ada konten yang di komen sadis, view-nya sampai 700k. Benar-benar. Jadi silahkan berkomen-komen sadis biar view kita semakin melejit. Nah, ngomong-ngomong soal TikTok ya ini ya. Aku mau tanya nih di kedua. Mas Ikhwan, resep PD-nya TikTokan itu gimana? Apa? Resep PD TikTokan. Resep PD. Ya, coba tanyakan. Silakan di-sharing. Karena saya sendiri pun tidak sepede dia. Sebenarnya saya sebenarnya tuh dibanding Ivon, dia tuh extrovert ya. Jadi aku itu lebih cenderung introvert. Dia suka gaul kemana-mana. Temennya lebih banyak. Temanku cuma bisa dihitung dengan jari. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku tampil di TikTok itu, aku kayak bisa menampilkan diriku yang berbeda. Yang berbeda. Tapi bukan berarti aku nggak jadi diri sendiri sih. Mungkin aku menampilkan sisiku yang mungkin nggak bisa aku tampilkan di IG atau di YouTube gitu. Jadi misalnya aku bikin video tentang suami ya. Tuh yang pakai singlet. Tahu nggak? Saya nggak tahu loh. Dia bikin video kayak gitu tuh nggak tahu. Tahu-taunya tuh pas dia udah posting itu, ini video apaan coba? Nah, aku mau nanya nih. Selama Papa Biru itu punya TikTok, punya fans nggak Mama Ivon? Oh, fansnya banyak, emak-emak. Kalau saya kasih Mama muda. Saya tahunya pas baca komennya. Oh, luar biasa. Ternyata yang komen itu mama muda semua. Jadi kalau postingnya tentang kehidupan rumah tangga gitu sih ya, mulai dari A sampai Z juga. Mulai dari mungkin masalah keuangan, tapi juga kadang masalah itu ya yang mungkin bagi orang tabu gitu ya, tapi ternyata emak-emak itu pada rame komen di sana gitu, dan mereka jadi curhat. Oh gitu, jadi Mama Ivon udah siap ya menerima menjadi istri seorang aktor TikTok gitu kan? Oh udah, selama nggak menyimpang dari agama sih it's okay gitu. Iya. Pernah kan bikin video, kan aku bikin videonya kan POV ya, point of view, jadi aku berperan jadi orang lain.
Nah, aku bikin video itu seorang Waalaikumsalam, seorang Mbak suami Nina, yang selingkuh gitu Mbak kan. Fira. Itu dia yang menghujat banyak banget. Ih, kirain cakep nyata gini. Jadi Kirain cakep ternyata gini. Apa dalam banget tuh, nggak tahu aslinya dia. Mbak Rin tanya nih, Mbak Rin tanya, Mama Iwan nggak cemburu Papa Iwan dikerubutin Mama Muda di TikTok? Oh tidak, saya tidak cemburu kalau itu, karena saya punya objek lain yang bikin saya cemburu. Jadi kalau kayak gitu nggak bikin saya cemburu. emang apa yang cemburu? Waduh, Aku sebutin lah. Mama Ivon melempar ini deh. Apa Mas Ivan langsung liatin, emang apa gitu kan? Dia nggak Soalnya- Jangan berantem di IG live ya. Berantemnya Enggak. Saya kalau di kehidupan nyata itu yang sebisa cemburu itu aku. Jadi ketika kehidupan real ya. Mau saya kasih tahu bocorannya. Saya mau kasih tahu. Papa Iwan ini sempat cemburu sama temen pelaku usaha UMKM temen saya, temen aku. Jadi sampai sekarang tuh jadi keinget itu deh. Sampai temenku buka kafe itu aku belum sempat ke sana karena aku tahu dia cemburu. Mama jadi aku balas Ivon. dendamnya di TikTok. Oh gitu. Jadi ini Iya, ada jadi- istilah apa TikTok sebagai alat balas dendam. Mbak Maya, Istri, Mbak Maya gitu kan. tanya nih, lebih seneng bikin konten di TikTok atau YouTube? Mas Ivan. Buat apa? Kalau jujur kalau dari segi apa itu aktualisasi ya, aku tuh lebih merasa diterima di TikTok soalnya aku bikin video, kita effortnya bikin video cuman 15 detik gitu ya, yang nonton udah ratusan ribu. Tapi kalau di YouTube itu perjuangannya emang berat ya, kita udah bikin video 3 menit sampai 5 menit lebih. 7 menit. Yang nonton ternyata nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Ya. Perjuangannya untuk Iya. dapat view itu lebih berat ketimbang di TikTok. Tapi Kalau- dari segi cuan, Short ya. Jadi di YouTube itu ada video pendek yang pakai short yang modelnya portrait kayak gitu. iya. Udah pernah dicoba Tapi belum? kalau di YouTube- Udah pernah, udah. udah. Itu view-nya kalau juga bikin video di Gimana? videonya juga nggak melejit pakai short. Oh, kalau ada sih, ada yang yang- nyantol juga. Jadi yang di short itu ada yang emang video dari TikTok aku upload ke sana. Tapi hasilnya kurang bagus. Akhirnya aku bikin dari video mentah. Jadi video mentah aku edit sendiri, baru aku upload di short gitu. Nah, ini dari April nih. Oh, yang itu kompor gitu kan. Ada dari Mbak Rin. Pakai bahas cemburu. Nah, jadi ini 15 menit terakhir kita bahas curcol kecemburuan di antara Mama Iva. Terima kasih banyak ya. Jadi malam Iya. ini itu beberapa sudah membuat di sini jadi kepo sama keluarga biru. Buat ternyata tidak mudah gitu kan bawa keluarga traveling, kemudian ngedit, kemudian upload, kemudian masih bisa review, dan pastinya effort sebagai seorang content creator dengan branding keluarga biru itu memang sesuatu yang tidak mudah. Tapi kemudian membangunnya sampai dengan hari ini dan capaiannya juga sudah alhamdulillah ya. Iya. Tapi Apa pernah yang Mbak, ingin kita para gini, mau cerita dulu. Aku mau cerita ya. Ini sebenarnya bikin konten di YouTube itu sempet juga sih dengar komentar orang itu gini, apa-apa dikit-dikit dikontenin, apa-apa dikit di videoin. Jadi sebenarnya awalnya tuh kan ya kita memang bikin konten itu buat dokumentasi pribadi aja gitu loh. Jadi tapi ternyata pas kita posting makin kesini ternyata videonya itu nggak cuma sekedar buat dokumentasi tapi juga ternyata bermanfaat buat orang lain kayak gitu kan. Jadi kita makin semangat gitu. Tapi memang ada sih orang yang memang dia nggak suka mengekspos keluarganya kayak gitu. Nah itu kan beda lagi. Dia nggak siap untuk diekspos kehidupannya, ya nggak usah bikin video, nggak usah jadi YouTuber gitu loh.
sempet ada yang komen juga, dikit-dikit bikin video, dikit-dikit dikontenin. Ya kalau kami sih prinsipnya selagi videonya itu bermanfaat, Dan apa? menghibur, Dan nggak membuka aib keluarga. orang lain, ya nggak apa-apa. Kan memang rata-rata mungkin ada yang ada juga yang komen belanja mulu, belanja terus. Ya karena memang itu tadi sebenarnya kita buat dokumentasi aja, buat dokumentasi pribadi, tapi juga bisa kalau kita posting, kita sharing ke temen, kalau itu bermanfaat kan nggak ada salahnya. Kayak contohnya aku belanja piring keramik kayak gitu, sampai sekarang itu masih banyak orang yang chat di WA itu tanya, Mbak jualan produk keramiknya ya Mbak, jaring beli keramiknya ini di mana gitu. Jadi Mbak nggak buka just tip. Terus terang sih sempetan dulu sempet kapan itu aku pernah juga just tip. Tapi resikonya itu adalah barangnya pecah kalau kita packingnya nggak bagus gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kita nggak lanjutin lagi just tipnya. Padahal udah banyak, sampai ada yang dari mana coba, dari Sulawesi. Wow. Aku kan kepikiran gitu loh kalau mau. Jadi bagi kami sih bisa buat usaha gitu loh kalau kita belanja di mana. Terus ada juga yang wah aku belum tahu loh tempat itu, dan jadi saat kita share itu bisa bantu orang gitu. Kayak selain toko keramik itu, waktu aku belanja tanaman itu juga banyak yang tanya beli tanamannya itu di mana gitu. Kita kan sempat pertama kali bikin video di tanaman hias di Batu itu kan, itu pun aku tokonya dari temenku yang ngasih tahu gitu, dari Mbak Happy gitu. Nah aku kesana bikin video dan ternyata itu luar biasa antusiasnya penontonnya gitu. Mereka tuh penasaran pada tanya kayak gitu. Jadi dari kami buat yang pemula sih kembali ke niatnya apa gitu loh, kita bikin video di YouTube gitu. Karena nanti kedepannya gitu lebih enak gitu. Jadi kita lebih siap juga menghadapi komen-komen negatif gitu loh. Karena dari teman Mas Iwan ini ada tuh juga yang suka komen. Dikit-dikit dipameri, dikit-dikit dibikin video gitu. Loh, kan bagi kami mah selagi itu tidak merugikan orang lain, kenapa tidak? Kalau bisa membantu orang lain, kenapa enggak gitu loh. Jadi setiap orang kan punya caranya sendiri-sendiri untuk berbagi ya. Kayak gitu. Dan juga, bener banget nih. Jadi teman-teman, kita sebagai konten kreator mungkin bisa dilihat bahwa kita jadi hobinya tuh kayak pamer. Kita hobinya jadi apa-apa bikin konten gitu. Padahal kalau teman-teman kenal kita deket masing-masing, entah itu saya di dapur mandap, nggak bisa masak aja, gaya bikin konten masak gitu. Padahal itu adalah bagian saya mengingat masakan saya sendiri. Orang saya kemarin masak pepes jamur. Sebulan lagi saya tuh lupa gitu. Jadi saya tuh melihat channel saya sendiri, pepes jamur kemarin cara bikinnya begini. Itu pun bermanfaat buat saya sendiri yang bikin konten gitu kan. Nah, beruntungnya lagi beruntungnya lagi kalau ini nanti mendatangkan amal jariah buat kita sebagai konten kreator. Semakin video kita ditonton, semakin video kita diikuti, dipraktekin, insya Allah itu jadi kayak tadi Mama Ivon bilang, itu jadi sedekah jariah kita. Ya, mudah-mudahan keluarga biru semakin sukses, semakin lancar videonya, semakin berkah juga dari AdSense di blog maupun di YouTube-nya. Terus jadi jalan TikTok, ajak Mama Ivon dong. Papa Iwan aja deh yang jadi seleb TikTok. Mama, kalau saya bikin TikTok sebenarnya cuma buat apa ya? Buat hiburan. Enggak. Jobku nggak banyak dari TikTok. Katanya bikin TikTok buat cari job, enggak sih. Buat apa ya? Ya buat seneng-seneng aja sih. Oh gitu. Jadi apa namanya di TikTok itu ada apa Lesti sama Bilar nggak sih? Apa? Ada. Live. Sama Bilar, iya ada. Ya. Itu kan juga kesukaan Mama Ivon sama Ikatan Cinta ya? Iya. Sebetulnya masih pengen bahas nih.
ini ada tetanggaku di desa. Ah, Komen, Dek Ivon awet muda, alhamdulillah, masya Allah. Ya itu ada karena yang kunci komen, awet muda adalah kita happy gitu. pipi Mbak Ivon makin tembem, efek PPKM ya? Iya, masak terus, Ya makan betul terus. sekali. Ya di rumah aja makan, olahraga seperlunya. Tapi Dek kalau Ivon gemuk tambah emang cantik dikit dan aja tambah sih, awet badannya muda. biasa aja. Nah, teman-teman, jadi kurang lebihnya ini kita udah ngobrol selama 50 menit nih bersama dengan keluarga biru. Ada Mas Ikhwan atau dikenal dengan Papa Biru kalau kita nyebutnya. Beliau adalah admin di Kekinian dan juga di YouTube Squad. Saya kenal pernah saya pernah bareng sama Mas Ikhwan dan Ivon, dan Mas Ikhwan itu sabar banget orangnya. Makanya tidak heran ketika kemarin harus di rumah COVID itu ya, dengan 2 orang anak bareng, itu aku salut banget, hebat Papa Biru. Dan tentunya hebat juga dengan Mama Ivon, yang aku aja cuma berdua sama Panda bikin konten tamasya itu mesti berantakan gitu kan. Karena seorang ibu itu pasti pegang peran dari persiapan, dari mengkondisikan anak, dari fashionnya, OOTD-nya, mengarahkan angle-nya gitu. Jadi aku salut sama Mama Ivon. Terima kasih banyak sudah berbagi malam hari ini. Panda juga kok rajin kok bikin video belakangan ini ya. Ya, kontennya Jadi juga konsisten di masakan banget, gitu loh. Jujur kami ini agak kendor sih upload videonya. Harusnya kan biasanya 2 atau 3 hari sekali. Iya, jadi ini agak molor jadi seminggu sekali. Itu pun kadang saya yang udah mengoyak-oyak. Ini udah seminggu lebih belum posting. Jadi kemarin tuh sempet karena di save host, jadi Mama Ivon nih yang bantu bikin kontennya gitu. Jadi ya konten di rumah aja gitu. Jadi Mas Ikhwan ini adalah guru saya waktu saya membangun YouTube. Beliau selalu mengingatkan, ayo Manda, upload gitu. Jadi saya sendiri juga termotivasinya karena kita tuh semakin banyak upload, semakin banyak kemungkinan untuk view-nya dilihat banyak gitu, subscribernya nambah juga ya, gitu jadi kan. direkomendasikan sama YouTube itu lebih tinggi peluangnya gitu loh. Ini kerasa banget tuh kalau kami upload videonya rajin ya 2 hari sekali itu view-nya bagus, terus pendapatannya juga naik gitu. Tapi kalau kita turun, jaraknya jauh gitu ya, jauh gitu ya, frekuensi uploadnya menurun, itu juga pendapatannya juga menurun juga. View-nya juga agak menurun, jadi agak lebih kerja keras lagi biar dapat view bagus gitu. Jadi dari kami sih buat pesennya buat teman-teman yang mau jadi konten kreator di YouTube, karena sekarang itu udah banyak banget kan ya konten kreator. Sekarang pesen kita aja ini sih lakukan aja sesuai dengan passion kita gitu. Iya, itu juga itu konsisten gitu. Nanti lama-lama kita akan dapat penonton gitu. Apalagi kalau video kita bermanfaat gitu. Kalau dari segi kualitas sih, karena sejauh ini kami masih pakai HP aja, alhamdulillah banyak penontonnya. Ini aku betul. Ini testimoninya bukan dibuat-buat ya. Jadi selama ini aku kan bikin video pakai handphone Max Pro M2 itu dari Asus. Kita pakai HP Asus aja. Ini ada Mas Firman ya. Jadi banyak yang muji loh video yang aku pakai pakai Mac Pro ini. Wah, Mas ini pakai stabilizer kok stabil banget gitu. Terus ini pakai kamera ya, kok hasilnya bagus gitu. Jadi kita dapat komen positif walaupun kita bikin kontennya pakai HP aja. Iya, gitu. pakai alat yang. Nah, jadi benar banget. Iya. Kita tuh bikin konten cuma pakai HP. Ini HP jadul Zenfone bukan karena kita blogger Asus ya, tapi emang kualitasnya emang beneran bagus itu loh. Untuk stabilitas 4K. Jadi kalau teman-teman Asus dan Mas Firman ya gini. Udah memfasilitasi kita. Jadi HP Asus.
bagus ya HP Iya, Xiaomi juga bagus gitu. apa videoku yang di yang Ivan Zara yang beauty itu pun semuanya juga pakai HP dan mereka ngira aku pakai kamera enggak, padahal cuma Kamera. pakai HP aja itu udah kameranya pakai kamera depan itu udah bagus. Ya. Nah, tidak terasa Jadi, cuma kurang 5 Mas Firman, menit. Kita alhamdulillah. harus pamitan Mama Ivon dan juga Papa Ivan. Terima kasih banyak sudah hadir di TGIF Ya, terima Rumah kasih Rayanya juga. Mas. Terima kasih untuk undangannya, untuk Ini berbagi. waktunya buat teman-teman juga. Terima kasih. Apa nama konten YouTube-nya di Ivon? Keluarga biru. Keluarga Biru sama Ivon Zahra. Jadi masing-masing kita punya untuk keluarga biru itu channel keluarga, jadi channel utama. Nah, Mama Ivon sendiri punya channel sendiri, Mbak Win, ini tetanggaku. Aku masih ingat. Ada namanya Ivon Zahra, nanti tinggal diketik aja di YouTube. Kalau Ivon Zahra itu tentang buat teman-teman yang malam ini penasaran YouTube-nya, klik aja keluarga biru. Oh, Ivon Zahra. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Rin. Ya, sudah teman-teman ya udah nonton. Dan Nanti juga hari untuk buat TGIF semuanya. ya. Ya. Semoga Mas Terima kasih Ivan buat dan juga sehat semuanya. Sama buat Aiman dan Aira ya. Oke, terima Salam kasih buat ya Anda ya. yang sudah support kami dan juga terima Manda. Pamit sama semuanya. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima kasih ya yang sudah nyimak kami.